Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Meskipun masa COVID-19 ini belum berakhir, Ibu berharap kalian tetap bersemangat dalam melakukan pembelajaran. Pembelajaran hari ini Ibu akan membahas tentang tata ruang kantor. Pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini yaitu jenis-jenis tata ruang kantor dan merancang tata ruang kantor. Baik, langsung saja kita ke pembahasan pertama. Di sini ada jenis-jenis tata ruang kantor. Apa saja jenis-jenis tata ruang kantor? Yang pertama itu ada tata ruang kantor berkamar atau bersekat. Tata ruang kantor ini merupakan suatu penempatan seseorang atau divisi yang dipisah oleh tembok-tembok atau penyekat yang terbuat dari kayu ke dalam ruang kerja untuk melakukan berbagai aktivitas pekerjaannya. Contohnya seperti ruang direktur, ruang manajer, ruang karyawan, dan bagian lainnya. Nah, seperti ini contohnya. Di sini kalian bisa lihat di sini ada penyangga atau sekatannya antara meja satu dengan meja yang lainnya. Nah, konsep ini banyak dipakai di suatu perusahaan swasta atau di kantor pemerintah. Nah, kelebihan dari tata ruang berkamar atau bersekat, yang pertama itu terjaminnya konsentrasi terhadap pekerjaan karena sifatnya bersekat, jadi lebih nyaman seperti itu. Terus yang kedua, kerahasiaan dari suatu pekerjaan terjamin. Yang ketiga, meningkatkan kewibawaan dari pekerjaan, terutama yang mempunyai jabatan, contohnya seperti manajer atau staf-staf keuangan seperti itu. Dan yang terakhir, bisa menjamin keberhasilan kerja dan merasa untuk ikut bertanggung jawab terhadap ruangan dan akan tumbuhnya rasa memiliki. Nah, meskipun tata ruang kantor ini mempunyai kelebihan, ada pun kekurangannya seperti komunikasinya nih kurang komunikatif karena secara langsung antara pegawai menjadi tidak lancar karena adanya penyangga. Jadi misalkan kalian mau berkomunikasi dengan pegawai sebelahnya, nah pasti kan terhambat itu kan oleh penyangganya. Nah, itu yang kurang seperti itu. Nah, yang kedua itu pemisahan ruang kantor dengan cara berkamar membutuhkan biaya yang cukup besar. Dan yang ketiga, penggunaan ruangan menjadi kurang fleksibel karena jika ada perubahan atau perkembangan organisasi itu lebih memakan waktu yang cukup banyak. Nah, terus yang keempat, pemisahan ruang kantor dapat mempersulit pengawasan. Jadi, jika tata ruang kantor seperti ini akan mempersulit manajer atau direktur untuk melihat karyawannya bekerja, apakah karyawan itu bekerja atau hanya main-main seperti itu. Dan yang terakhir, tentu saja memerlukan ruangan yang luas. Jadi untuk tata ruang berkamar ini, jika ruangannya sempit tidak bisa. Nah, ini kalian bisa lihat contohnya seperti ini. Nah, selain itu ada tata ruang terbuka atau open plan office. Nah, tata ruang terbuka ini biasanya berbeda dengan tata ruang bersekat. Kalau terbuka ini dia tidak ada penyangga atau penyekatnya, jadi dia lebih terbuka. Nah, adapun kelebihan dari tata ruang terbuka ini seperti memudahkan suatu proses pengawasan, terus pengaturan cahayanya, udara, pengaturan warna, serta dekorasi. Yang kedua, fleksibel jika diperlukan suatu perubahan ruangan dan tidak membutuhkan biaya yang cukup tinggi.
Yang ketiga, mudah dalam mengadakan hubungan secara langsung, baik pengawasan, penyeragaman kerja, dan juga pembagian peralatan kerja. Yang keempat, biaya lebih murah untuk hal pemeliharaan ruangan kerja. Dan yang terakhir, memudahkan dalam penggunaan, penempatan, dan perawatan peralatan kerja. Nah, kelebihannya itu yang jelas, jadi untuk memudahkan manajer atau direktur untuk mengawasi karyawan tersebut. Sedangkan kekurangannya ini mudah terjadinya kebisingan atau kegaduhan. Biasanya para pegawai ini kalau ngerumpi itu langsung gerombol gitu, jadi mudah terjadinya kebisingan atau kegaduhan. Nah, karyawan sulit untuk melakukan pekerjaan dengan penuh konsentrasi. Kenapa? Karena meja ini kan terbuka ya, jadi nyatu dengan karyawan lainnya, jadi kurang konsentrasinya itu kurang. Nah, yang ketiga ini, batas kedudukan antara bawahan dan pimpinan tidak nampak jelas. Kenapa? Karena tidak membedakan mana meja direktur, mana meja karyawan, jadi sama saja. Nah, yang keempat, sulit untuk merahasiakan suatu pekerjaan yang sifatnya sangat rahasia. Biasanya kalau sekretaris atau bagian keuangan itu mempunyai rahasia tersendiri. Nah, ini kurangnya dari tata ruang terbuka ini. Dan yang terakhir, kemungkinan adanya penumpukan berkas dan pekerjaan lainnya sehingga mengakibatkan pemandangan yang kurang enak dipandang. Jadi biasanya kalau tata ruang terbuka ini naruh berkas, ya udah di meja gitu. Jadi asal aja naruh. Ini kalian bisa lihat contohnya. Ini tata ruang terbuka. Dan yang selanjutnya, tata ruang berhias atau berpanorama. Nah, biasanya tata ruang kantor ini digunakan di suatu perusahaan seperti Google atau e-commerce lainnya, karena biasanya tata ruang berhias atau berpanorama ini membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Nah, adapun kelebihannya, yang pertama ini tentunya karyawan itu menjadi lebih nyaman bekerja karena tata ruang kantornya itu beda dari yang lain. Yang kedua, kantor terlihat lebih segar dan pemandangannya lebih enak dilihat. Nah, yang ketiga, ketegangan syaraf akibat bekerja dapat dihindari atau berkurang karena tata ruangnya lebih terlihat, terkesan pemandangan lebih enak, seperti itu. Yang keempat, apabila terjadi sesuatu, misalnya kebakaran, maka akses keluar mudah dan cepat diakses. Lalu yang kelima, kebisingan dan juga kegaduhan bisa berkurang dan dihindarkan. Dan yang terakhir, kepengapan kantor bisa diminimalisir dengan suplai oksigen yang berasal dari udara sekitar. Nah, adapun kekurangannya. Yang pertama, untuk membuat tanaman dan dekorasi dibutuhkan biaya yang cukup tinggi. Yang kedua, keadaan cuaca juga dapat mempengaruhi kinerja, misalnya jika hujan. Nah, yang ketiga, biaya dari pemeliharaan dan perawatan ini cukup tinggi tentunya, karena tidak hanya ruangan saja yang membutuhkan pemeliharaan, melainkan di luar ruangan juga membutuhkan pemeliharaan. Dan yang terakhir ini, konsentrasi juga dapat berkurang apabila terdapat sesuatu di luar ruangan. Nah, di sini kalian bisa lihat contohnya. Next, kita masuk ke tata ruang kantor gabungan. Nah, tata ruang kantor gabungan ini merupakan suatu tata ruang kantor yang merupakan sebuah gabungan antara bentuk tata ruang kantor yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, tata ruang kantor ini perlu untuk dipertimbangkan karena ketiga bentuk
Tata ruang ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, untuk mencegah dan mengurangi kerugian yang ditimbulkan bisa dengan cara menciptakan mix office. Nah, seperti ini contohnya. Biasanya tata ruang kantor gabungan ini jarang digunakan ya, karena beresiko sangat tinggi. Nah, bagaimana untuk merancang tata ruang kantor? Nah, untuk merancang tata ruang kantor ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi penataan ruang kerja. Yang pertama itu ada jenis dan jenjang jabatan, ada macam-macam pekerjaan, dan ada bentuk ruang kerja dan alat-alat kerja. Nah, langkah-langkah untuk merancang tata ruang kantor, yang pertama itu mempelajari dari jenis-jenis pekerjaan di ruangan tersebut. Yang kedua, membuat denah ruangan atau sketsa. Yang ketiga, menentukan letak meja kerja dan peralatan lainnya. Yang keempat, menjejerkan guntingan kertas pada denah ruangan. Dan yang terakhir, menempatkan meja dan peralatan lainnya sesuai dengan pola dan pedoman yang telah disesuaikan. Nah, apa saja prosedur tata ruang kantor? Yang pertama itu tentunya menciptakan suatu fleksibilitas. Yang kedua, sesuaikan dengan budaya perusahaan. Budaya organisasi ini sangat berpengaruh dalam prosedur penataan ruang kantor. Dan yang ketiga, tata sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Yang keempat, manfaat ruang kantor ini mencerminkan visi suatu perusahaan. Yang kelima, menata meja kerja di kantor. Yang keenam, memakai kursi kerja yang nyaman. Yang kelima, memakai wallpaper di dinding ataupun warna cat dinding yang sesuai dengan tata ruang. Yang ke-8, memiliki tata cahaya ruangan yang cukup, tidak remang-remang atau tidak membuat mata para pegawai itu susah melihat. Yang ke-9, mengatur ketinggian monitor komputer, tentunya disesuaikan. Dan yang terakhir itu merapikan segala hal dalam ruangan. Nah, apa saja keuntungan tata ruang kantor yang baik? Yang pertama itu tentunya mencegah penghamburan tenaga dan waktu. Yang kedua, menjamin suatu kelancaran proses pekerjaan yang bersangkutan. Yang ketiga, memungkinkan pemakaian ruang kerja secara efisien dan efektif. Yang keempat, mencegah para pegawai di bagian lain terganggu oleh publik yang akan memenuhi suatu bagian tertentu. Seperti itu. Sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, silakan komen atau silakan kontak ke Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!